Pertama, hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Takut nggak ada duit, takut nggak ada modal, takut gagal, takut risiko, buang semuanya. Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Kedua, jangan mengharap. Karena di belakang harapan, setiap harapan ada kekecewaan. Jadi kalau Anda mengharap banyak, Anda akan kecewa besar. Harus punya kemauan. Ya semua orang juga punya kemauan. Nggak cukup jadinya kan. Kemauan itu harus dilengkapi dengan tekad. Tekad yang bulat. Dan bersyukurlah kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat-sahabat penggemar dan penghobi tanaman vanili. Pagi ini saya ingin mengupdate kondisi tanaman vanili yang saya tanam kira-kira sebulan yang lalu. Adapun lokasi penanaman di daerah Kerobokan Kaje, Kuta Utara Badung. Dan saya mendapat pendampingan dari PP PSB Pak Wayan Rinaya. Dan tanaman patu sulur yang saya tanam adalah sulur panjang 2 meter dengan media tanam panca media. Dan untuk saat ini beberapa tanaman sudah keluar tunas. Dan Astungkara sampai saat ini hampir semua tanaman tampak segar dan bisa berkembang dengan baik. Jadi para sahabat yang memiliki lahan kosong di dataran rendah, jangan ragu-ragu untuk menanam vanili, karena tanaman vanili bisa berkembang atau tumbuh di mana saja asal kita bisa menyiapkan media yang tepat untuk tanaman vanili. Itu update yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sukses semua. Om Swastiastu, selamat sore masyarakat dimanapun Anda berada, yang pencinta vanili khususnya. Ini pengalaman saya sudah nyari bibit di Pak Wayan Rinaya di Ambengan, sudah sekitar 3 bulan mencari bibit dan hasilnya lumayan, memang sudah tumbuh semua seperti apa yang dikatakan Pak Wayan sendiri. Ada juga pengalaman yang Pak Wayan Rinaya kasih ke kita, yaitu ada di batangnya itu membusuk, kemudian kita toreh, kemudian diisi oleh kunyit. Itu diolesin, kemudian ya Astungkara nak membusuk lagi, sudah membaik gitu. Bagus, artinya apa yang memang dikatakan oleh Pak Wayan Rinaya memang terbukti bisa untuk membantu pertumbuhan vanili itu sendiri. Saya di Bangli di Taman Bali. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih mengembangkan budidaya vanili ini, terutama atas bimbingan Pak Wayan Rinaya yang dari Ambengan, Singaraja. Sukses. Ini ketika generasi muda banyak yang meninggalkan pertanian, adik-adik mau sekolah di SMK pertanian ini. Karena menurut Pak Wayan, hanya petani yang mampu memberi kontribusi paling tinggi bagi negeri ini. Tidak ada. Adik-adik mau jadi TNI pasti pensiun, mau jadi guru, PNS, bupati dan lain sebagainya pasti adik-adik akan pensiun. Setelah pensiun baru adik belajar bertani. Makanya menurut Pak Wayan, kalau mau menjadi raja itu lebih baik jadi petani. Tapi katakan Pak Wayan demikian, contoh dari vanili dan yang lain-lain. Karena begini, ketika adik-adik nanti habis menuntut ilmu di sini di SMK ini, padahal adik jalan jurusan pertanian, tapi adik nanti mau menjadi pegawai Indomaret, Alfamaret, kan gitu. Berarti adik-adik itu adalah sebagai budak. Kalau jadi petani tidak jadi budak, karena apa? Kita yang memanage pekerjaan kita sendiri. Sehingga kalau menurut Pak Wayan lebih baik jadi raja ikan teri
Nah, maka daripada itu kita misalnya di Bali ini pulau kita kan kecil dan ini. Lagi teman-teman pemirsa petani paneli dimanapun Anda berada, jangan pernah Anda berkecil hati ketika Anda tidak bisa membuat GH dan lain sebagainya. Contohnya saya di kebun saya sendiri, ini hanya dengan naungan yang seperti ini, yang biasa-biasa saja, tapi ketika medianya saya pakai panca media yang saya produksi, Aston Kare, amin, syukur kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa, tanaman saya masih tumbuh sehat dan segar bugar walaupun kena terang. Ini contohnya. Ini teman-teman, saya di Pondok Paneli. Jangan pernah Anda berkecil hati ketika Anda tidak bisa membuat GH pakai atap paranet. Tetaplah berusaha, kasih ketika Anda menanam paneli media yang bagus. Media yang bagus, perawatan yang bagus, walaupun seperti ini adanya, tetap juga Anda harus coba lakukan penanaman pohon paneli. Kenapa saya berani katakan demikian? Contohnya saya di sini, walaupun di Pondok Paneli Singaraja Bali, ini lahan saya sempit, saya di sini buat percontohan kecil. Termasuk yang kuning pun pohon paneli saya ada di tempat saya, tidak seperti ke tempat lain semuanya wah bagus. Karena apa? Menurut saya, mudah-mudahan tempat saya yang kecil ini menjadi tempat studi atau tempat kita sharing dan menimba ilmu tanaman paneli ini. Nah, di sini di pondok saya lengkap, ada yang kuning juga ada, yang subur seperti ini yang saya pakai media, yang ada yang tidak pakai media juga ada, yang pakai kohe juga ada dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti teman-teman jangan lupa ketika nanti teman-teman misalnya mau ke Pondok Paneli Singaraja Bali, karena kami di UD Hamligataya, itu UD yang saya buat, itu adalah menyediakan segala perlengkapan cara budidaya paneli. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda mau menanam, gak usah cari bibit ke Pondok Paneli Singaraja Bali. Di Google Map sudah ada budidaya paneli Singaraja Bali. Pasti ke pondok saya yang sangat sederhana, tapi saya sudah merasa kaya luar biasa karena Tuhan memberi saya kesehatan. Hai, guys. Oke, para sahabat petani paneli dimanapun berada dan yang mau menjadi pencinta hobi tanaman paneli, sudah ada ready, disediakan ready. Pot ready pot ini dijual dengan harga 500.000 satu ini pot. Nah, sudah saya siapkan beberapa pot yang bisa ditaruh di villa, di hotel, di dalam rumah juga kalau mungkin ada yang mau. Ini sudah saya siapkan, dan kalau mau cari bibitnya saja silah gak ada, dan mau panca meja, perlengkapan paneli semua ada di sini. Ya kan, hubungi nomor yang nanti akan jedet ada di sini di tengah ini, atau saya akan sebutkan saja. Nomornya 085237197788. Atau kunjungi channel YouTube saya yang bernama Rinaya DSW channel atau channel. Oke guys, Om Santi Om.